Oh hai. Ngapain sih kalian sih? What happened aya naon? Kumaha damang? Kumaha danang sadayana? Ada apa lagi emang Yun? Gak ada apa-apa sih. Gak ada apa-apa sih sayang. Kenapa kalian? Hmm? What happened aya naon? Padahal tapi tetap kenapa cakep amat? Pakai filter nggak sih? Pakai filter sayang. Nih kalau nggak pakai filter kayak begini ya. Tuh, nggak ada warnanya kalau nggak pakai filter karena nggak pakai blush on, nggak pakai bedak, nggak pakai apa kan. Kalau pakai filter, seenggaknya ada warna gitu loh. Bedanya itu aja sih. Ini pakai filter. Ini nggak pakai filter. Bedanya warnanya aja. Kalau ini kan pucet gitu, nggak pakai blush on, nggak pakai apa kan. Nggak apa-apa juga sih, nggak pakai filter juga sih. Kalau pakai filter ini, tuh. Cuman lebih ada warna aja, jadi kayak hidup gitu loh guys, nggak mati gitu warnanya. Bedanya itu aja sih. Halo, how are you guys doing today? What happened aya naon sadayana? Pakai filter aja, pakai filter aja lah. Orang di filter diadakan buat itu kan. Aya naon Naira Residence. Nggak ada apa-apa, silahkan belilah. Itu ternyata punya punya Fitri cenah kan. Kayak ada oplas muka nggak sih? Aku di sumber hidup itu operasi cuman apa gigi belakang, tete sama ini apa rambut, tanam rambut itu doang. Nggak ada mukaku yang dioperasi. Bibir disulam, alis disulam. Jangan bikin penasaran. Kenapa kalian penasaran? Bukan apa? Bukan urusan kalian juga sebenarnya sih. Cuma ini jadi urusan aku kan. Ini jadi punya urusan aku guys. Secara nggak langsung aku harus apa? Aku kan lagi deket nih sama si, bukan deket ya. Aku udah pacaran loh guys. Pacaran online. Ya kan? I love you cenah. I love you to the moon. Koko. I love you to the moon, to the back, to the moon. Gue bolak-balik LA aja udah 3 kali gitu kan ya. Walaupun belum ketemu gitu kan. Tadinya mau ke Vietnam. Kata Koko jangan, gak usah tunggu di Amerika aja gitu kan. Karena ternyata di Asia lagi huru hara guys. Huru hara. Satu-satu udah kelar sih. Natasha udah kelar. Natasha udah bayar 58 miliar guys kemarin. Pakai cash. Nominalnya pakai currency euro ya. Jadi makasih ya Kak Natasha udah clear itu uangnya, oke? Lagi dicek itu asli atau enggak currency-nya. Jadi sekarang diskusinya itu tentang aku gitu kan. Kenapa aku ini bisa geger di dunia apa sosialita? Karena madam kan mau cari secara nggak langsung kan aku mau merit sama si Koko kan. Si madam cari tahu siapa aku gitu kan. Latar belakang aku siapa. Terus mungkin ya lucu gitu, aku lucu gitu. Jadi uh, si yang ngejodohin aku kan si Ko Jordan kan. Si Ko Jordan ini ngasih fotonya aku ke si Koko sama ke si madam kan. Kita panggilnya madam aja ya. Nah,
Si madam ini post lah foto aku gitu kan di geng sosialitanya dia. Banyak orang yang banyak orang yang lumayan tahu sama aku. Nah, dari dua itu si Amel sama si Natasha ada di situ. Nah, si Natasha bilang, ini kan Yoke yang apa ngejelekin aku segala macam. Nah, tiba-tiba si Madam bilang, "Oh, begitu ya. Oh, ya udah. Apa itu masalah masalah personal kalian. Biar aku nggak mau tahu," dia bilang gitu kan. Kita pernah ngobrol LP pas aku di Amerika. Masih nggak inget siapa sayang? Rima. Nanti ya aku itu dulu ya. Madam Surabaya benar. Dia Madam Surabaya, Madam Jakarta, Madam USA ya. Madam Madam of Madam ya. Jadi si Madam ini kan calon mertua aku kan. Ya kita doain aja biar langgeng ya guys, biar jadi sampai di hari haknya. Aku juga titip titip doa sama kalian, titip doa juga gitu kan. Dikasih yang terbaik ya kan. Madam itu siapa? Calon mertuanya aku sayang. Jadi buat kalian yang bilang halu-halu, sebenarnya terlalu cepet sih sebenarnya ya. Aku kenalan secara online, pacaran secara online, nikah juga secara online, bisa nggak sih guys? The power of Madam. Madam siapa? Calon mertua aku. Madam share ke grup buat apa? Ya mungkin kepo gitu kan, sebelum sebelum si Koko ini pacaran sama aku, dia mungkin pengen tahu dulu gitu aku siapa, makanya dia up foto aku gitu kan. Aku kalau nggak salah lagi si Ko Jordan ngambil foto aku lagi begini gitu. Kalau nggak salah begitu ya. Aku juga nggak tahu foto apa yang si Ko Jordan kirim ke si Madam. Cuman kalau nggak salah si Ko Jordan bilang aku lagi nge-hair dryer gitu ya, lagi ini. Terus si di screenshot sama si Ko Jordan gitu, terus dikirim ke Madam sama ke si Koko gitu kan. Dia bilang cute, dia bilang gitu kan, cute cenah, kata si Koko gitu kan. Dulu aku di Chicago, aku nggak pernah ke Chicago. Aku ke Chicago cuma buat Master Chef aja. Madam cari tahu calon mantunya, iya benar. Madam tahu siapa aku nggak ada yang ditutup-tutupi. Setuju. Nyewong secara online juga M. Oke, jadi Madam kan cari aku tahu siapa kan. Dia juga banyak asisten, banyak teman-teman sosialitanya juga yang istilahnya tahu siapa aku kan. Jadi diceritain lah aku begini 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 begini. Nah, mungkin di sosial media banyaknya aku kan ngomongin Nikita, ngomongin Fitri, ngomongin siapa gitu kan, yang viral-viral itu kan. Apa sampai ratusan ribu viewer kan. Nah, itulah yang orang tahu. Nah, dari sinilah si Madam ini bilang, "Oh, berarti Yoke ini orangnya beginilah." Aku juga nggak mau menilai aku sendiri lah ya. Si Yoke ini nilainya begini 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 begini. Jadi itu asumsinya si Madam, ya kan? Asumsinya si Madam. Terus pas dia lihat di kan dia minta kan sama Natasha kan, "Nat, saya minta dong itu surat kontrak kita kerja," gitu kan. Kasih lihat lah, salah satu jobnya itu, perumahannya itu ada si Fitri di situ, nama Fitri. Nah di situ dia kaget, kok bisa ada nama Fitri gitu kan? Apa gue pernah punya usaha sama Fitri atau apa gitu? Apa nggak ingat gitu? Dicek-cek lagi, ditelepon si Fitri sama si Madam. Saya pernah kenal sama Anda gitu kan, istilahnya gitu ya, pernah kenal sama Anda. Kita punya bisnis apa ya gitu kan. "Oh enggak Bu, saya masuk ke grupnya Ibu karena diundang sama Natasha sama Amel," katanya. "Saya salah satu investor," cina gitu. "Tapi saya lihat nggak ada dana masuk atas nama Fitri," dia bilang gitu. "Oh enggak Bu, saya investnya cash," cina. Cash gitu ya. Jadi itu udah beres ya, yang si Natasha ya. Diselidiki si Madam ini, dia bilang, "Perasaan gue sebelum COVID Madam itu deh
invest perumahan ya kan. Karena kalau kalian tahu Agung Sedayu itu waktu COVID lagi down gitu kan, perlu investor. Nah, salah satu investornya itu adalah si Madam. Jadi dia adalah pemegang saham terbanyak di itu perumahan itu gitu kan. Mungkin Madam nggak lihat itunya kan, nggak lihat PT-nya kan Agung Sedayu gitu kan. Jadi Agung Sedayu atau Agung Sugama sih? Aduh, target aku lihat dulu, jangan sampai salah. Salah orang nanti. Bentar ya. Putra Sugama ya. Jadi yang punya Naira Residence itu Putra Sugama, bukan Fitri Sahuteru ya. Jadi kalau misalnya kalian percaya itu punya Fitri Sahuteru, dia itu emang orang yang mem-DP-kan tanah itu benar. Kalau misalnya itu benar guys. Jadi dia dapat lokasi itu dari Kapuji ya. Kapuji bilang, "Teh, itu ada lokasi di Naira Residence yang Naira Residence pertama ya. Yang ngasih tahu tanahnya itu Kapuji. Jadi Kapuji tahu itu tanah available. Jadi di DP-in sama si Fitri 500 juta katanya. Biar tanda jadi dulu. Nah, dari situlah dia jual konsep perumahan ke Putra Sugama. Makanya dia ada Kapujinya di sini ya. Aku cerita dulu ya, guys. Jadi konsepnya dikasih sama Kak Uzi, bilang, "Teh, ini ada tanah nih di BSD. Lu cek aja, cek lokasi." Di DP-in lah sama si Fitri itu tanah gitu kan. Tapi konsepnya konsep Kak Uzi, terus dia jual ke Putra Sugama gitu kan. Mungkin Putra Sugama waktu COVID itu lagi down gitu kan ya, cash flow-nya. Jadi udah ada konsep, udah ada segala macam, tanahnya udah jadi. Dinamainlah Naira Residence. Kenapa dinamain Naira Residence? Karena kan si Fitri nama anaknya Naira, ya kan? Nah, si Putra Sugama juga kalau nggak salah nama anaknya Naira. Jadi sama-sama sama-sama coincidence gitu kan ya. Nama anak lu Naira, nama gua anaknya Naira. Jadi ya udah gitu di sana. Oke, jadi clear ya guys. Jadi kita tidak membuang bahwa ada uangnya si Fitri di situ juga, ya kan? Tapi Fitri itu bukan siapa-siapa guys, bukan dia tuh kayak perantara ya, atau agen gitu. Jadi dia cari tanah-tanah yang dijual atau yang kasus gitu. Dia DP-in dulu. Jadi kan ada surat MOU ya. Pelunasannya gimana nanti, ya kan? Nah, jadi si Fitri ini udah bikin itu, dan itu ada suratnya. Namanya anaknya Sugama Naira, kebetulan anaknya Fitri juga namanya Naira. Tuh, ada Kak Uzi tuh ya. Pin. Kok pinnya hilang? Instagram ada gila-gilanya, harus 2 kali ngepinnya. Nah, jadi kan sebelum ini si Fitri main konsep gitu kan. Emang Cirina bilang Chen itu bisa gambar. Dia punya skill interior ya. Jadi dibetulkan sama Cirina, mereka pernah bikin kondotel di Bali. Ya, jadi kita jangan menghilangi jasanya orang dan profesinya orang juga ya guys. Jadi kalau misalnya mau bilang Chen ini emang, si Chen ini suaminya Fitri ini emang dia bisa gambar ya, bisa interior. Dia bikin konsep di Bali, pernah jual konsep buat kondotel. Oke? Jadi kalian jangan bilang, "Oh, Chen ini nggak punya kerjaan atau apa," jangan dibilang gitu juga. Jadi dia emang penjual konsep ya, dan itu terjadi sama Carlton Residence punyanya Kojeri yang di BSD Bintaro atau BSD lah, pokoknya gue lupa. Jadi di situ juga dia dapat duit di situ, di Carlton Residence 20 miliar itu dapat dari Kojeri ya. Nah, habis itu dia baru bikin Naira Residence. Nah, cash flow-nya kurang, dan lagi COVID, jadi dia perlu menjual sahamnya kan. Agung Sugama bisa jual saham kan. Nah, di situ Madam masuk. Dia beli 50 sampai 60%. Aku nggak tahu nominal itunya berapa ya, sahamnya ya.
pokoknya 50% lebih dia beli. Ya udah aku beli ya sahamnya di sana, karena perumahan juga, di Gading Serpong kan ya. Perumahan kan aman sebenarnya, karena tanahnya nggak mungkin bisa dibawa kabur gitu kan, terus rumah nggak mungkin bisa dibawa kabur. Kalau misalnya developernya jelek pun ya, atau pengelolanya jelek, masih bisa direparasi ya kan. Tapi karena ini si madam ini udah biasa kerja sama Putra Putra Sugama ya kan, Putra Sugama, jadi ya udahlah gitu, it's okay gitu kan, percaya aja gitu kan. Invest lah si madam ini, silent investor sih, madam juga udah nggak peduli dia bisnisnya banyak gitu kan. Nah, heboh lah ini ya kan, gara-gara aku gitu kan, gara-gara aku kenalan sama anaknya gitu kan. Heboh karena orang-orang nanya siapa sih. Jadi orang nggak tahu siapa yang aku kenalan tuh, karena si Koko ini bukan orang Indonesia yang terkenal, enggak, tapi mamahnya terkenal di Indonesia karena ya bisnis entrepreneur ya, entrepreneur woman ya. Jadi orang-orang tuh tahu siapa dia. Makanya Natasha, Amel sama Fitri itu sekarang lagi diem. Gak mungkin dia bakal nyerang gua tantang. Fitri kalau bisa tantang gua, sebut aja nama gua sama bilang gua sampah aja sekali lagi. Sama bilang aku berani sama madam. Best Fitri. Gua tepuk tangan kalau misalnya dia bisa nyebut nama gua sama bilang gua sampah. Best, itu best. Gue bisa kasih kalian 10 juta kalau misalnya Fitri bilang Yoke sampah. Udah, cus, bilang Fitri, bilang dong Kak Yoke sampah gitu. Bilang lagi aku sampah. Itu nanti aku kasih giveaway ya. 10 juta kalau misalnya Fitri bisa bilang Yoke Hargono gitu. Sampah. Ya. Aku belum pernah ketemu sama madam. Aku belum pernah ketemu sama Koko. Tapi mereka tahu siapa aku, guys. Karena mereka mencari tahu siapa aku. Ya. Oke? Jadi itu tantangannya ya. Cuma dia yang gak nyebut nama Yoko. Enggak, dulu sih nyebut sih. Ya. Kemarin udah adem, sekarang sebenarnya nggak barbar. Cuman sekarang karena ini calon mertuaku, jadi aku harus bilang gini nih ya. Tante, kan aku belum kenal sama tante. Sebelum aku kenal sama tante pun, aku emang punya masalah sama Fitri, ya kan? Aku nggak kenal Fitri, nggak kenal siapa-siapa. Aku cuma kenal sama Nikita. Dan yang mengancam hidup aku dan keluarga aku adalah Fitri Sahuteru. Makanya sampai detik ini kenapa aku bisa speak up, karena aku bukan orang yang takut sama orang, dan kedua aku bukan orang pembohong. Ketiga aku bakal menceritakan siapa Fitri Sahuteru biar tidak ada orang-orang lain yang kena tipu dan kena kejahatannya dia gitu loh guys ya. Makanya sampai sekarang aku sampai deket sama Kak Puji, sama Mami Rita, ibu kandungnya Fitri Sahuteru, karena aku benar-benar sayang sama mereka. Bukan karena aku mau pansos terus aku deketin keluarganya, enggak kayak gitu ya. Dan sampai di titik ini, sampai orang-orang ini geger, ini baru terjadi ya. Banyak korbannya Fitri. Bukannya secara bisnis aja, secara kekeluargaan korban, secara perkawinan korban, ya kan, anaknya juga korban, kayak Chelsea Maya gitu kan, korbannya Fitri juga kan, sampai mau dipenjarain kan. Kenapa Kak? Ya, aku ceritain dulu ya. Jadi coba lihat Cici di feed Natasha, dia sebut Cici sampah. Udah diblok sayang. Aku nggak bisa lihat IG-nya Natasha. Kalau Natasha bilang aku sampah nggak apa-apa, karena aku masih di bawahnya Natasha gitu kan ya. Dan aku juga secara nggak langsung kalian bisa lihat, aku nggak kenal sama Natasha, aku nggak pernah ketemu sama Natasha, aku cuma mengasih tahu Natasha, kan Natasha hati-hati kenal sama Fitri, jangan terlalu percaya, jangan nitip-nitip barang-barangnya ke Fitri gitu kan, tas-tasnya gitu kan, jam-jamnya, dia kan kemarin masih dipantau KPK kan.
Nah di situ dia nggak terima, makin makin gencer gitu kan persahabatannya sama Fitri. Nah disitulah gue udah mengasih tahu kan, udah bilang sudah kasih wanti-wanti, ternyata dia masih ngeyel ya kan. Kalau misalnya kemarin gak ngeyel kan nggak mungkin kemarin 58 miliar disuruh balikin uangnya madam kan. Madam biasa-biasa aja gitu uang segitu kan. Jadi kemarin si Natasha dimarahin sama madam gitu kan. Lu sama aku udah bisnis beberapa kali gitu kan. Tiba-tiba lu bisa bawa orang tanpa sepengetahuan gue, berarti lu bisnis nggak itu ya, nggak apa, nggak terbuka, dan aku nggak suka berbisnis sama orang yang kayak gitu, ya kan? Oke? Jadi sekarang, jadi ingat ya guys, aku sama Natasha itu nggak ada sedikit pun rasa rasa marah atau rasa apa, nggak kenal juga. Aku cuma ngingetin aja, hati-hati yang ini sinyal atau sinyal kayu ke. Ini clear nggak guys? Aku sebelum 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 lanjut ini sinyalnya clear nggak? Aku pernah lihat videonya Fitri kalau dia kesel karena teman-temannya diacak-acak entah kena siapa. Ya aku lah. Clear, oke. Jadi ingat ya guys, aku sama Natasha Endar itu tidak ada masalah, nggak mau juga jadi masalah, nggak mau juga jadi berteman, nggak mau kenal juga, ya. Camkan, aku tidak mau kenal Natasha Endar, aku nggak mau tahu juga, nggak mau punya masalah juga. Aku cuma mengingatkan Natasha Endar sebelum nanti diperalat sama Fitri, ya. Sebelum nanti jadi korbannya Fitri, aku cuma mengingatkan aja, oke? Jadi Natasha Endar udah clear ya. Dia juga sudah mengembalikan saham-sahamnya Madam. Oke? Jadi aku sih ini speak up dari aku sendiri ya. Nanti kalau misalnya next time aku ketemu Madam atau gimana, terus nanti Madam mau aku barbar, itu lain cerita. Ya kan? Ini cuman aku kasih cerita ke kalian dari sisi aku. Jadi kalian tahu bahwa aku ini bener-bener lagi deket sama si Koko. Udah pacaran juga sih guys, walaupun kalian bilang halu is okay, tapi dunia sosialita tahu ya, karena sampai segitunya ya. Kalau kalian pengen validasi, cari tahu Fitri, cari tahu Amel, cari tahu Natasha, mereka tahu aku deket sama siapa ya. Tapi mereka nggak tahu si Koko itu mukanya kayak gimana, nggak tahu, karena si Koko tinggal di Amerika, nggak tinggal di Indonesia, oke? Jadi uangnya Madam udah dibalikin. Kalau uangnya Madam udah dibalikin sama si Natasha. Ya udah clear. Karena dia nggak mau berbisnis sama orang yang tidak terbuka. Oke? Clear ya Natasha. Nah sekarang Fitri kenapa bisa nanti, bukan nanti urusan. Ini bakal jadi urusan. Karena awalnya Madam itu investasi sama Putra Sugama kan. Terus tiba-tiba dia tahu bahwa bisnisnya itu jelek. Karena kan namanya Fitri sekarang jelek kan. Satu dia anak durhaka. Nggak ada guys orang yang bisa punya hati nurani yang baik, jadi orang yang baik kalau dia kurang ajar sama ibunya. Nggak ada. Sejarah apapun nggak ada orang yang bilang mengakui dia baik kalau dia kurang ajar sama ibu kandungnya sendiri. Ya, clear? Itu. Ya, jadi reputasinya Fitri itu sudah jelek dengan dirinya sendiri, walaupun aku yang nge-up. Ya kan? Kedua, pelakor, ya. Nggak ada pembisnis yang bakal jujur kalau misalnya mereka merebut hak orang lain. Camkan itu, ya. Kalau misalnya kita pembisnis dari nol naik segala macam sendiri, oke. Tapi ini dia merebut suami orang 2 kali ya guys. 1 Arafah, kedua Cencen. Camkan itu, ya. Yang ketiga, penipu ya. Jadi dia itu kalau penipu harus pakai bukti ya kan, pakai bukti. Jadi kalau misalnya dia bilang, "Oh, ini tuh perumahan cuman perumahan, salon, apalagi yang dia bilang persahabatan ya." Secara nggak langsung Nikita Mirzani sudah mengklirkan bahwa Fitri itu tidak punya apa-apa. Ya, oke? Ingat ya guys, Fitri itu tidak punya apa-apa. Yang ngomong bukan gua, yang ngomong adalah Nikita, Kak Uzi, adik satu ibu. Nah, jadi mereka tahu
flash story-nya Fitri. Ya, jadi kalau orang mau ngomong itu tuh harus pakai proof, bukan kayak yang ini katanya begini, kata si itu begitu. Yang ngomong itu adalah keluarganya, ya. Satu. Yang kedua, sahabat yang kemarin sempat jadi apa, adik angkat. Oke, clear ya. Jadi sekarang Fitri menternya bertemanan sama apa bertemanan sama Natasha, ya kan. Terus sekarang lagi ngedeketin istri keduanya itulah ya, adalah yang cici-cici itu. Cuman gue males aja karena nanti kayaknya kalau gue merit dia datang deh kayaknya. Jadi gue nggak mau nyenggol orang yang nanti jadi kerabatnya madam kan. Jadi I have to have clear my name too gitu kan. Namanya sosialita segitu aja guys. Ya segitu aja gitu loh. Oke. Terus sekarang yang dia lagi menternya kan perumahan di Golf itu yang di BST sama Naira Residence kan. Hartanya dia sama Salon. Salon itu investornya kayaknya bukan madam. Ada ya mungkin madam juga, cuman aku belum tahu ya yang investor ini. Soalnya dia udah menjerit investor enggak, kayaknya bukan madam karena itu nominalnya kecil yang Salon. Si investor ini itu temannya Sarah Asari. Dia udah menjerit karena duitnya udah ke sana dan nggak ada uangnya balik sedikit pun guys. Ya, jadi kan misalnya kalian mau bisnis, jadi kita bisnis apa, salon. Misalnya modalnya 10 miliar. Lu 5M, gue 5M gitu kan. Jadi duit temannya udah diambil 5M, tapi modalnya nggak 10M. Modalnya cuma 5M. Jadi dia cuma pakai duit itu. Misalnya ya udahlah operasional dia yang bayar atau gimana gitu kan. Nah, si orang ini tuh udah enek sama si Fitri gitu kan. Nah, gua nggak tahu siapa ini orangnya karena personal ini personal ya. Kalau madam nggak personal karena dia nggak kenal Fitri, nggak pernah kenal dan nggak pernah tahu Fitri, ya kan. Jadi madam ini kan punya beberapa bisnis yang kerjasama sama Putra Sugama segala macam lah ya. Jadi orang-orang yang real. Kalau Fitri kan PT-nya kayak gitu-gitu orang mana kenal sih. Orang developer ya, developer perumahan gitu. Mereka mana mau sih kalau misalnya nama-nama baru gitu kan. Mereka pasti maunya Podomoro, Lipo gitu kan. Putra Sugama gitu kan. Ya, pokoknya yang udah nama-nama yang udah terpercaya, yang udah didengar orang karena kalau ada apa-apa ada track recordnya. Kalau orang baru kan ya udahlah. Nanti nggak bener, nanti nggak beres pengelolanya, nanti pembangunannya asal gitu kan. Orang nggak mau kan, makanya madam invest ke Putra Sugama karena dia udah beberapa kali invest sama Putra Sugama. Oke. Dan ini kemarin si Fitri itu langsung ditelepon sama si madam. Ini Fitri ya, gitu kan. Saya nggak kenal kamu, gitu kan. Saya nggak tahu kamu siapa. Tapi nanti ini jadi perkara ya, karena uang saya yang ada di perumahan itu nanti kita hitung berapa profitnya, berapa modalnya, berapa keuntungan profit sama ya, keuntungan sama modalnya nanti kita hitung-hitung semua dan itu saya mau ambil uangnya, ya. Saya mau tarik saham saya atau enggak? Ya itu kayak ini kayaknya mau ditarik sih karena dia udah nggak mau juga gitu kan ya. Atau enggak nanti diperbaiki apa yang sudah dijual uang saya balikin, ya kan? Oke? Dan si Fitri bilang, tante saya nggak tahu. Jadi kan dia mau mendeketin sama si tante kan. Dia manggil si madam tante. Kalau si Natasha sama si Amel manggil madam. Kalau si Fitri nggak mau manggil madam, dia maunya manggilnya tante. Tante aku nggak tahu hubungannya Yoke sama anaknya tante apa. Aku juga ini diajak sama temen, dia bilang gitu. Kalau mau nanti aku balikin aja uangnya tante gitu, ya kan? Dia nggak kepikiran bahwa si tante ini adalah pemegang saham terbesar di Naira Residence, ya kan? Dia nggak kepikiran itu. Dihitung ratusan miliar guys, ya. Karena kan dia bilang berapa ratus unit kan itu kan. Yang kita bikin kita ya lihat videonya
si Fitri dulu aja lah ya, biar biar kalian yang ngejudge sendiri. Kalau sebagai owner perumahan, nggak mungkin orang ini bakal show off ini ya. Oke, kalian lihat dulu videonya, baru kita bahas. Kepada pihak kedua yang dengan ini berjanji untuk membeli dan menerima objek jual beli tersebut dari pihak pertama. Kita beli rumah itu bukan hanya sekedar beli rumah di sini, maunya semua di lingkungan daerah itu jadi saudara. Di hasil pengecekannya kita bisa tanda tangan hari ini sudah clear ya. Hari ini aku gembira banget karena lagi-lagi hari ini aku menemani pembeli Naira Resident 2 atau Naira Resident Lakeview AJB. Kenapa aku selalu ikutan bahagia? Karena melihat wajah-wajah yang setelah melakukan AJB dengan Naira Resident itu bahagia mukanya. Dapat rumah, dapat sertifikat. Nah ini untuk teman-teman semua ya, dimanapun kalian akan membeli hunian, pastikan legalitasnya itu jelas. Kenapa aku bilang begitu? Di depan aku ini kurang lebih ada 207 sertifikat. Artinya 207 unit Naira Resident Lakeview yang akan aku bangun itu sudah pecah kepemilikannya masing-masing kafling atau masing-masing unit gitu ya. Plus ada lagi tambahan dari aku, begitu kalian membeli hunian di Naira Resident Lakeview, kepemilikan sertifikat ini langsung ditingkatkan menjadi hak milik. Siapa yang nanggung biayanya? Saya yang nanggung biayanya. Ada yang berani nggak? Dan lagi informasi buat teman-teman semua, kenapa sih kok aku tuh sesantui ini jualan rumah? Ya karena aku merasa tidak ada tekanan dalam melakukan bisnis ini. Kenapa begitu? Karena tanah dan bangunan itu pure aku kelola dengan kenyamanan. Kenapa aku bilang dengan kenyamanan? Semua sertifikat ini induknya atas nama aku dan pecahannya pun atas nama aku. Nih ya, kalau tidak percaya silahkan baca. Atas nama aku sendiri yang akan aku serahkan kepada seluruh pembeli. Jadi nggak ada itu namanya sertifikat di perumahan aku itu di Naira Resident Lakeview itu, kalau dalam bahasa teman-teman properti itu disekolahin. Nggak ada yang disekolahin, semuanya ada di kantor aku di sini. Kalau ada yang bertanya, Kak disekolahin itu apa sih? Biasanya mungkin nggak semua juga. Biasanya sebagian pengembang itu menjaminkan sertifikatnya itu untuk biaya pembangunan. Nah, di Naira Resident Lakeview itu kami tidak melakukan itu. Jadi begitu ada pembeli, sertifikatnya ambil langsung di tangan aku. Itu tidak ada proses itu dari bank ke developer atau ke pembeli. Ribet itu sayang. Ini nggak ada keribetan untuk kalian beli rumah langsung punya sertifikat. Kalian yang beli Naira Resident Lakeview, kalian orang-orang pintar. Pintar cina guys. Jadi di buku-buku AJB-nya emang ada nama Fitri Sahuteru ya guys. Fitri Salfitri. Nomor satunya siapa sayang? Nomor satu dari apa? Nomor satu dari ini apa? Dari yang punya AJB-nya siapa sayang? Bukan dia. Ya, bukan dia, oke? Jadi ingat ya, dia bilang 207 unit. Kan harganya 900 jutaan ya. Jadi makanya gue bilang ratusan miliar. Oke? Bukan madam. Madam nggak mau. Dia mau silent partner. Nama madam nggak mau di situ. Tapi di saham itu ada. Kalau misalnya di itu, dia juga nggak mau guys. Duit segitu dia nggak mau pakai namanya, dia nggak mau. Dia nggak mau apa? Jadi yang nomor satu itu Putra Sugama ya, bukan Fitri ya. Bukan si madam ya. Camkan itu. Yang nomor satu itu bukan madam. Nama Putra Sugama. Ya, karena buat madam kayak begini-begini ngapain gitu loh. Ada nggak sih? Ya. Karena kalau misalnya ini ya dia jadi pengelola gitu kan ya, atau
ya salah satu pemegang saham, which is okay gitu loh. Silent partner itu gimana? Aku menitipkan saham dan gua nggak mau ikut campur. Yang penting nanti pembagian hasilnya itu fair. Ya misalnya untung berapa, modal berapa, is okay. Aku yang ngeluarin, si madam yang ngeluarin dulu gitu kan. Nanti ujung-ujungnya nanti profit, nah uangku balik gitu loh. Ya. Jadi clear dulu ya guys. Jadi aku tidak menghilangkan uangnya Fitri. Uangnya Fitri pun ada di sana. Ingat, aku bilang dia dapat uang dari Cirina ya waktu kemarin divorce ya, itu modal buat dia. Beli nyewa Ferrari segala macam kan, jadi biar menter kan ya. Terus habis itu dia kenal sama Kojeri. Kojeri dapat 20 miliar dari situ karena dia meng-set up si Ola sama Kojeri dan dia acak-acak keluarganya Kojeri ya. Dia bilang sama istri pertamanya bahwa Kojeri ini dekat sama Ola. Jadi itulah yang terjadi sama Fitri itu biasanya kayak gitu ya guys. Dia kenalin ini, terus ujung-ujung diacak-acak sama dia. Nah sekarang dia punya modal itu buat bikin Naira Residence, tapi cash flow-nya nggak banyak guys. Cash flow-nya nggak banyak, makanya dia perlu investor. Putra Sugama bukan Fitri. Kalau Fitri kan pasti PT Nakei ya nggak, ya kan, PT Fitri Sahuteru. Tapi kan yang dia pakai bukan PT itu kan, yang dia pakai Putra Sugama. Kalian tahu siapa Putra Sugama? Bukan Fitri. Ingat, ya kan? Minum dulu. Ngelek ya?